Dan pada pagi hari ini, saya dan rekan saya, Dita, akan membawakan topik webinar tentang pola hidup yang sehat dalam menangani penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Saya dan teman saya, Dita, akan membawa dua materi tentang pola makan yang baik, khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki hipertensi, dan juga dalam mencegah hipertensi. Kemudian saya akan membawakan materi tentang aktivitas fisik yang baik dapat mencegah dan memperbaiki hipertensi dan diabetes mellitus. Baiklah, kegiatan pada pagi hari kita mulai. Kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awal dengan kita terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini untuk materi yang pertama dari saya, sini dari saya Antonia Deta akan mempresentasikan tentang modifikasi pola makan pada hipertensi. Next. Hipertensi sendiri di sini terbagi jadi dua kata, hiper yang artinya tinggi dan tensi di sini tekanan, yang menunjukkan bahwa adanya tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah ini mempunyai dua komponen, tekanan darah sistolik yang pertama, di mana tekanan darah sistolik sendiri adalah tekanan tertinggi saat jantung itu memompa atau menguncup seperti itu. Nah, dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 mmHg. Lalu yang kedua adalah tekanan darah diastolik, yang merupakan tekanan terendah saat jantung itu istirahat atau mengembang seperti itu. Dikatakan hipertensi jika tekanannya lebih dari sama dengan 90. Nah, dikatakan jika tekanan darahnya itu normal, jika sistoliknya adalah 120, kurang dari 120, dan diastoliknya adalah kurang dari sama dengan 80. Oke, saya lanjutkan. Di sini hipertensi sendiri itu sering dikatakan sebagai silent killer disease, atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyakit yang diam-diam mematikan. Itu kenapa? Karena memang kebanyakan dari orang yang mengalami hipertensi ini biasanya dia nggak tahu bahwa dia mengalami hipertensi itu. Jadi taunya itu setelah penyakitnya ini memunculkan gejala-gejala yang sudah parah. Nah, untuk derajat dari hipertensi di sini dibagi menjadi dua sebenarnya secara garis besar. Di sini ada yang namanya prehipertensi. Dengan sistoliknya adalah 120 sampai 139, dan untuk tekanan diastoliknya adalah 80 sampai 90. Nah, untuk prehipertensi di sini belum masuk ke hipertensi. Biasanya memang gejalanya orang-orang pada nggak tahu itu tadi karena masih terlalu awal, tidak bergejala seperti itu. Untuk hipertensi derajat 1, sistoliknya 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi derajat 2 itu lebih dari 160 dan lebih dari 100. Untuk hipertensi ini sendiri ditentukan diastolik dan sistoliknya ini sebenarnya itu hanya salah satunya. Jadi jikalau sistoliknya itu anggap saja 140, sedangkan diastoliknya misalnya 80, itu sudah masuk ke hipertensi derajat 1, walaupun memang diastoliknya pun terbilang masuk yang prehipertensi, cuma untuk sistoliknya kan sudah tinggi, maka dari itu tetap masuk ke hipertensi derajat 1. Next. Nah, untuk jenis hipertensi sendiri ada yang primer dan sekunder. Primer ini biasanya penyebabnya itu tidak diketahui. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan primer ini. Seperti faktor yang bisa kita ubah maupun yang tidak bisa kita ubah. Faktor yang tidak bisa kita ubah itu seperti faktor genetik, usia, dan juga jenis kelamin. Sedangkan faktor yang bisa kita ubah itu ada faktor lingkungan, konsumsi garam berlebih, alkohol, obesitas, dan juga stres. Untuk
usia di sini itu terutama untuk usia-usia yang memang sudah terbilang biasanya sudah tua gitu ya, sudah memasuki lingkungan seperti itu. Lalu untuk lingkungan, untuk faktor lingkungan di sini bisa berupa budaya untuk memasak gorengan itu bisa. Jadi kalau misalnya di suatu lingkungan sering memasak gorengan seperti itu, lalu ada sering makan santan, kopi maupun makanan yang tinggi lemak itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi diabetes primer ini. Lalu untuk diabetes sekunder ini itu terjadi karena memang sudah ada penyakit sebelumnya yang sehingga menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Nah, untuk penyakitnya sendiri seperti adanya kelainan ginjal, disfungsi tiroid, lalu ada sumbatan pada arteri ginjal, preeklamsi, penggunaan hormon estrogen pada ibu hamil. Di sini pun saya dapati juga bahwa banyak dari kuesioner kemarin yang sudah kami bagikan itu banyak dari warga Kalimantan yang memang tidak mengalami hipertensi, tetapi memiliki riwayat penyakit keluarga yang hipertensi seperti itu. Maka dari itu sebenarnya eh, ini pun sudah menjadi faktor resiko untuk terjadinya hipertensi, walaupun dia sendiri pada saat mengecek itu masih normal tensinya. Tapi itu tetap menjadi suatu tanda yang harus diwaspadai, karena lebih bisa untuk menjadi hipertensi nantinya. Seperti itu. Next. Oke, untuk gejala hipertensi di sini sebagian besar yang pertama tentu tanpa gejala yang saya bilang tadi. Lalu ada rasa sakit atau berat di bagian belakang kepala ya, terutama di tengkuk atau di ya ini bagian belakang kepala itu. Lalu ada gangguan penglihatan dan di sini untuk benar-benar mendiagnosis pastinya itu harus mengukur tekanan darah. Di sini kita untuk mengetahui gejalanya itu memang tidak bisa subjektif ya berdasarkan perasaan saja atau berdasarkan apa yang orang itu rasakan. Tapi memang harus benar-benar objektif. Jadi walaupun dia tidak bergejala, tetapi jika tekanan darahnya ternyata diukur sudah 140 lebih, nah itu kan sudah masuk ke hipertensi seperti itu. Untuk alat untuk mengukur hipertensi di sini menggunakan sphygmomanometer ya, akan lebih baik jika dari Bapak Ibu sekalian yang memang mengalami hipertensi mempunyai alat ini sendiri atau tensimeter ya lebih seringnya disebut seperti itu. Ada yang digital maupun manual. Oke, next. Untuk komplikasi dari hipertensi sendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama ada penyakit jantung, di mana memang hipertensi yang sudah lama, sudah kronis begitu dialami, ini akan membuat pembuluh darah, terutama arteri pada jantung itu menjadi keras dan mudah rusak. Hal ini tuh akan mempengaruhi berbagai macam organ, tidak hanya pada jantung saja. Nah, kalau pada jantung sendiri, pembuluh darah yang rusak ini nanti akan membuat aliran darah pada otot jantung itu berkurang. Jadi Bapak Ibu, darah itu ibarat seperti makanan bagi berbagai organ. Darah itu kan mengandung berbagai macam nutrisi ya, yang sudah kita makan itu nanti kan akan masuk ke darah. Nah, organ-organ ini nantinya itu akan mendapat makanan oleh darah ini. Nah, kalau misalnya dari pembuluh darahnya saja sudah rusak, berarti kan untuk mengedarkan nutrisi atau mengedarkan darah ini nanti pun juga akan tidak lancar, ibaratnya seperti itu. Pada jantung sendiri nantinya akan menjadi kerjanya akan lebih menjadi berat. Nah, nanti bisa menyebabkan serangan jantung. Dan juga ada gagal jantung karena memang memompa jantung harus berkontraksi lebih keras biar darah-darahnya ini bisa sampai ke organ-organ lainnya. Itu nanti kalau terlalu lelah nanti juga bisa menyebabkan gagal jantung seperti itu. Lalu ada juga stroke ya, kita sudah sering mendengar kata ini. Jadi hipertensi ini kan tadi ada kerusakan pada pembuluh darah ya, entah itu bisa menjadi sempit, bocor, pecah seperti itu. Pada otak nantinya jika ada pembuluh darah yang pecah itu nanti bisa menyebabkan stroke. Lalu pada penyakit ginjal di sini tekanan darah ini bisa menyebabkan rusaknya pembuluh darah di ginjal sehingga memang mengganggu fungsi dari ginjal itu sendiri.
Jadi memang di sini komplikasinya banyak sekali karena memang itu tadi dari pembuluh darahnya saja sudah banyak yang rusak. Lalu ada gangguan penglihatan. Di sini yang paling sering adalah retinopati. Jadi di sini memang pembuluh darah yang terganggu adalah di bagian mata yang nanti akan mempengaruhi retina itu sendiri sehingga nanti ada penglihatannya kabur bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, itu lalu ada penyakit pembuluh darah tepi ya, karena ini memang terutama ini paling sering di bagian kaki maupun tangan karena memang tadi ada gangguan pada pembuluh darahnya. Lalu ada gangguan saraf dan juga gangguan pada otot. Oke, selanjutnya. Ini salah satu hal yang kita perlu waspadai juga jika memang Bapak Ibu ada yang menderita hipertensi di tengah pandemi COVID-19 ini memang harus menjadi aware tersendiri ya, karena memang hipertensi ini adalah menjadi penyakit penyerta utama pada pasien COVID-19 di dunia maupun Indonesia. Artinya apa sih? Artinya orang dengan hipertensi itu akan lebih rentan untuk terkena COVID. Nah, di sini itu saya mendapatkan data dari beberapa negara yang memang, jadi pada Indonesia sendiri memang mayoritas yang mengenai COVID, terkena COVID itu dia sudah mengalami hipertensi dulu sebelumnya. Jadi itu dapat lebih memperparah dari gejala COVID-nya ini. Mengapa bisa seperti itu? COVID ini kan memang menyerangnya di paru-paru. Kita semua tahu itu ya, menyerangnya di paru-paru. Paru-paru dan jantung itu memiliki satu sirkulasi yang sama, satu arteri maupun vena yang nyambung gitulah istilahnya. Nah, jika ada kerusakan pada paru-paru, otomatis jantungnya pun juga harus bekerja ekstra. Nah, orang-orang dengan pengidap hipertensi sebelumnya itu sudah ada kerusakan di bagian arteri maupun di jantungnya itu sendiri. Otomatis jika ditambahi penyakit yaitu COVID-19 itu akan memperparah dari kerja jantungnya itu. Harus lebih ekstra seperti itu. Makanya gejalanya dominannya adalah lebih berat. Nah, ini kemarin pun kalau Bapak Ibu mengikuti webinar yang tadi malam ya, dari Dokter Pika pun juga mengatakan sebelum diberi vaksin aja orang-orang itu pasti diukur tekanan darahnya. Kalau misalnya tekanan darahnya nyata lebih dari 140 atau lebih dari 110 untuk diastolnya itu pasti akan ditunda dulu untuk vaksinasinya atau memang belum boleh untuk vaksinasi. Itu kenapa? Karena memang itu tadi pada pasien-pasien hipertensi itu sangat harus aware terhadap COVID-19 ini karena bisa menyebabkan gejala yang lebih berat daripada yang tidak mengalami hipertensi. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita sudah memasuki untuk diet hipertensi. Sebenarnya untuk mengontrol hipertensi itu sendiri tidak hanya dari diet nih Bapak Ibu semuanya, karena ada banyak 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 hal yang bisa kita kontrol selain dari diet, bisa dari aktivitas fisik yang nanti akan teman saya sampaikan juga, bisa dari stres untuk mengurangi stres maupun juga untuk menghindari beberapa beberapa hal beberapa zat, salah satunya adalah rokok, seperti itu juga bisa. Tapi di sini saya akan bahas lebih dalam untuk dietnya. Jadi di sini ada dua komponen diet yang dapat meningkatkan tekanan darah, yaitu ada garam dan alkohol. Di sisi lain juga ada dua komponen diet yang dapat menurunkan tekanan darah, yaitu zat yang bernama potasium dan juga asam lemak omega 3. Lalu juga ada diet yang berkaitan dengan berat badan, disebut dengan DASH diet, dan juga ada diet vegetarian. Di sini saya tidak mau membahas semuanya, saya hanya membahas yang sekiranya memang sering terjadi di Indonesia saja. Nah, di sini pun sebelum saya lanjut, di sini pun juga kita harus paham apakah Bapak Ibu sekalian jika ada yang mengalami hipertensi itu masuk ke hipertensi yang primer seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang murni hipertensi aja atau memang ada penyakit-penyakit penyerta lainnya misalnya ada DM, ada kolesterol itu juga beda lagi untuk dietnya. Kenapa? Karena di sini tingkat dari penyakit itu berbeda-beda dan jika ada penyakit lainnya yang menyertai itu berarti
pantangan makannya itu pun juga akan berbeda seperti itu. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan memasuki diet rendah garam. Jadi kenapa sih kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sendiri sudah sering mendengar juga kalau hipertensi itu erat sekali hubungannya dengan garam. Sedangkan kalau penyakit lain misalnya diabetes meletus itu kan erat dengan gula seperti itu ya. Kenapa kok garam? Kenapa kok garam? Kenapa garam lagi seperti itu. Nah, memang di sini garam menjadi bukan satu-satunya sih, menjadi salah satu zat ya yang dominan untuk menyebabkan hipertensi ini karena memang garam itu mengandung sodium dan natrium atau natrium. Jadi salah satu sumber natrium di sini itu contohnya ada pada produk olahan atau industri yang seperti diasinkan, diasap, diawetkan. Ini banyak sekali ya contohnya seperti mie instan, saus mayones pun juga masuk, saus tomat, sambal seperti itu juga masuk. Makanan kaleng itu diasinkan juga masuk seperti sarden itu contohnya ya. Terus di sini ada berbagai bahan makanan sehari-hari dan garam dapur. Jadi definisi garam di sini tidak hanya garam dapur saja, tetapi juga tadi berbagai makanan olahan yang memang di situ sebenarnya ada kandungan garamnya, cuma terkadang kita sendiri tidak aware-nya. Ini tubuh kita itu sebenarnya hanya membutuhkan natrium itu sebanyak 500 mg. Kalau ditakar sendok ya dengan sendok teh itu hanya seperempat. Bayangkan hanya sesedikit itu, sendok teh aja sudah kecil ya, sendok teh kecil, tubuh itu hanya membutuhkan seperempat dari sendok teh itu untuk natrium. Itu kan sangat sedikit sekali ya, sebenarnya tubuh pun hanya membutuhkan segitu saja. Nah, natrium ini nantinya akan diatur banyak tidaknya ini oleh ginjal, jadi kalau kebanyakan nanti akan dibuang ke urin. Nah, tetapi kalau kebanyakan natrium yang sangat banyak, misalnya mengkonsumsi garam atau makanan-makanan awetan tadi yang terlalu banyak, itu nanti akan membuat ginjal ini bekerja ekstra. Nantinya ini natrium ini, kalau misalnya tidak bisa terbawa oleh urin, nantinya akan menumpuk di darah, seperti itu. Natrium ini kan memiliki sifat untuk menarik air ya, jadi kalau misalnya dia terlalu banyak di darah, otomatis air-air itu juga numpuk gitu, banyak di darah. Nah, ini akan membuat jantung ini harus bekerja ekstra untuk memompa darah itu tadi, karena memang jumlahnya tadi kan bertambah ya, karena ada natrium, air pun juga akan mengikuti, jadi akan lebih banyak. Jantung ini pun kerjanya juga lebih keras. Nah, ini akan menyebabkan tekanan arteri ini menjadi meningkat atau lebih ekstra, makanya disebut tekanan darah meningkat, seperti itu. Untuk pasien-pasien yang memang istilahnya memiliki hipertensi atau memiliki faktor risiko hipertensi namun belum hipertensi, itu untuk asupan natriumnya bisa dibatasi sebanyak 2 gram per hari. Nah, ini atau 5 gram itu juga bisa, atau jika dikatar dengan sendok itu sebanyak 1 sendok teh kecil itu ya, sebanyak itu untuk garam dapurnya itu per harinya. Namun hal ini pun juga bisa menyebabkan menurunkan tekanan dari sistoliknya sebanyak 3,7 dan tekanan diastoliknya 2 mg seperti itu. Hal ini akan berbeda ya kalau tadi kan untuk orang-orang dengan faktor risiko hipertensi, tapi beda lagi untuk pasien yang sudah memang mengalami hipertensi itu asupan natriumnya akan lebih disarankan untuk lebih rendah lagi, yaitu sebanyak 1,5 gram per hari atau 3 sampai 5 gram sampai 4 gram per hari atau kurang dari 1 sendok teh. Kalau yang tadi boleh 1 sendok teh, kalau yang ini kalau bisa kurang dari 1 sendok teh seperti itu. Oke, next. Ada yang namanya yang kedua ini DASH diet ya, DASH diet. Jadi ini adalah diet dari negeri Amerika sana yang memang ini sudah dibuat khusus untuk pasien hipertensi. Oke, next. DASH diet ini penting karena dapat menurunkan sistoliknya tadi sekitar 5,5 dan diastoliknya
kurang lebih 3. Ini pun terbukti ya bahwa saya sudah membaca berbagai penelitian, memang diet ini sudah terbukti untuk mengatasi orang-orang yang prahipertensi tadi ya, sebelum hipertensi itu, untuk bisa menjadi normal, baik itu untuk laki-laki, perempuan, mau dia gendernya kulit hitam, kulit putih, tua, muda, itu bisa. Itu juga jika sudah mengalami hipertensi, bisa untuk menjadi prahipertensi atau bahkan normal. Oke, next. Di sini adalah salah satu kelompok makanan yang bisa dan proporsi pada diet ya. Yang pertama ini produk gandum atau kita sebut dengan karbohidrat saja ya, biar lebih enak. Jumlah porsinya 6-8 porsi per hari. Untuk porsinya seperti 1 helai roti atau setengah mangkok nasi. Kalau kalau di luar negeri sana kan memang pakainya bukan nasi ya, kayak roti, pasta, sereal. Tapi kalau di Indonesia pun bisa pakai nasi. Di sini pun setengah mangkok nasi untuk porsi 6-8. Berarti kan paling tidak 3-4 porsi nasi, 1 mangkok seperti itu. Lalu yang kedua ada daging unggas dan ikan. Di sini kurang dari sama dengan 6 per hari untuk porsinya. Untuk ukuran porsinya 30 gram daging, unggas, atau ikan. Untuk telur 1. Lalu untuk sayurannya di sini 4-5 per hari. Untuk ukuran porsinya ada 1 mangkok sayur mentah, atau setengah mangkok sayur matang, atau setengah gelas jus sayur. Untuk buah-buahan 4-5 per hari. Lalu untuk ukuran porsinya 1 buah segar dan setengah mangkok buah kaleng, atau setengah gelas jus buah segar. Sebenarnya untuk buah kalengan ini juga harus dihindari sih, karena memang tadi ya, seperti yang untuk diet rendah garam tadi kan juga ada makanan kalengan yang dihindari. Tapi ini karena konteksnya adalah di negeri Amerika sana ya, yang memang banyak keluarganya memakan kalengan seperti itu. Lalu ada produk susu rendah lemak. Nah, di sini pun untuk untuk 1 gelas susu, yogurt, keju ini pun juga direkomendasikan untuk yang rendah lemak. Karena seperti ini Bapak Ibu, seseorang yang memiliki penyakit pembuluh darah, yaitu salah satunya hipertensi, itu memang umumnya harus membatasi konsumsi lemak jenuh berlebihan. Salah satunya yaitu tadi dari susu biasa itu biasanya dominan lemaknya lebih tinggi daripada yang low fat seperti itu. Dari sumber hewaninya pun juga harus dibatasi. Kalau tadi di sini kan tertulis daging unggas dan ikan. Nah, tapi di sini juga harus diingat bahwa daging merah itu pun juga memiliki lemak yang tinggi. Makanya kalau saya baca itu juga untuk pasien hipertensi itu lebih baik untuk memakan daging ikan saja daripada yang daging merah. Sekalipun mau makan pun tidak apa-apa, tetapi memang ya itu harus dibatasi. Untuk kulit daging, kulit ayam seperti itu pun juga harus dibatasi karena itu mengandung lemak yang tinggi seperti itu. Lalu di sini ada lemak dan minyak. Ini ada 1 sendok teh margarin atau minyak. Lalu 1 sendok teh mayonnaise, 2 sendok teh salad dressing. Ya, ini tadi untuk Amerika sih ya memang. Jadi memang ada sering makan mayonnaise, salad dressing seperti itu. Tapi di Indonesia pun hanya segelintir orang yang konsumsi. Lalu untuk kacang-kacangan di sini untuk porsinya 4-5 kali 5 per minggu. Seperti 40 gram kacang-kacangan dan 2 sendok selai kacang. Nah, ini kacang-kacangan di sini pun juga harus diperhatikan, tidak semua kacang itu baik ya, walaupun di sini mungkin Bapak Ibu seringnya mengkonsumsi kacang seperti kacang panjang, kacang bawang itu masih tidak apa-apa. Cuma kalau kacang mete gitu kan juga agak susah juga ya, nanti bukannya hipertensi malah jadi kolesterol itu kan agak ya malah bermasalah nanti. Lalu di sini ada makanan manis pun di sini juga tetap harus dibatasi. Kalau bisa di sini 1 sendok makan gula kurang dari sama dengan 5 per minggu. Oke, next. Untuk di sini saya juga membaca ada tips untuk cara memasak, terutama untuk pada pasien hipertensi ya, karena tadi prinsipnya adalah mengurangi lemak, mengurangi garam seperti itu. Jadi memang untuk menggoreng, menumis, buat pepes, kukus atau memanggang itu
merupakan cara-cara memasak yang tepat untuk pasien hipertensi karena memang dapat menambah rasa makanan yang lebih tinggi sehingga memang tidak tawar ya. Nah, untuk menumis atau memasak itu juga sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium. Nah, ini kan cukup sulit ya Bapak Ibu ya karena memang untuk minyak goreng sendiri itu sebenarnya juga mengandung banyak lemak, tetapi untuk mentega dan margarin itu juga kandungan natriumnya tinggi ya, serba salah ya kan. Tapi di sini memang saya baca ada cara untuk membuat mentega atau margarin ini membuat sendiri ya Mas saya untuk membuat sendiri mentega margarin ini tidak tinggi garam. Jadi misal kita beli merek A gitu ya margarin lalu kita bisa memproses itu biar kandungan natriumnya ini tidak banyak. Nah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, lalu kita lanjutkan dulu ini untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar itu kita bisa menggunakan bumbu lain selain garam di sini. Bapak, mungkin ibu-ibu di sini lebih pintar ya daripada saya untuk memilih bumbu-bumbu ini. Di sini ada bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Nah, di sini saya tidak memasukkan MSG tentunya karena ya MSG sendiri pun kalau kita lihat di bagian ingredients, bagian bahannya itu pun juga mengandung natrium yang cukup tinggi. Walaupun itu ini ya apa totole yang dari jamur itu ya, kaldu dari jamur itu pun juga mengandung natrium yang tinggi. Tidak kalah tingginya dengan misalnya seperti Royco seperti itu, MSG yang sering itu. Jadi memang sekali-kali mungkin tidak apa-apa, cuma memang itu harus ada pembatasnya. Oke, next. Nah, ini untuk mengeluarkan garam natrium. Pada ikan asin ini tuh bisa direndam, dicuci terlebih dahulu sebelum diolah. Sedangkan pada margarin, tadi kita tahu ya bahwa margarin, mentega itu memang memiliki natrium yang cukup tinggi. Itu kita bisa mencampurnya dengan air dimasak gitu ya, lalu sampai mendidih. Nah, nanti kan cair. Nah, nanti garam natriumnya itu pun juga ikut larut. Jika sudah, itu bisa dimasukkan ke lemari es. Nah, nanti ada air-air sisanya itu, nanti itu yang harus dibuang. Bisa dilakukan 2 kali, tapi sekali saja juga tidak. Oke, next. Nah, ini contoh menu yang bisa dilakukan dalam satu hari ya. Pada pagi ini ada nasi, telur bumbu balado, dan di sini kalau bisa telurnya telur rebus saja. Kita mengurangi penggunaan minyak gitu. Lalu ada tumis buncis, tahu bacem, dan untuk buahnya ada pisang. Siangnya ada nasi, pepes ikan, sambal goreng tempe, sayur kuning bayam, dan buahnya pepaya. Untuk malamnya ada nasi, ayam bakar, tumis tahu, cak kangkung, dan jus buah. Di sini sebenarnya saya mengambil dari suatu penelitian untuk menu-menunya ini yang memang mayoritas sudah sering terdengar di Indonesia. Nah, di sini tapi kalau misalnya kadang kan kalau masak di rumah kan sayurnya kan banyak ya, jadi bisa buat makan berikutnya, bisa buat makan siang atau bahkan makan malam itu juga nggak apa-apa. Menunya, mas saya menunya di sini nggak harus yang bervariasi banget gitu ya, pasti ibu-ibu sudah paham. Yang penting enak, yang penting bisa makan, dan yang pasti gizinya pun tercukupi dengan proporsi yang sudah saya sebutkan tadi di atas ya, tidak terlalu banyak, terutama untuk garam dan minyaknya atau lemaknya itu tadi. Seperti itu. Next. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya, dan nanti jika ada pertanyaan bisa kita kumpulkan di akhir. Setelah ini biar teman saya Excel yang akan melanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang aktivitas fisik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, selamat pagi kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru hadir. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aktivitas fisik untuk mencegah dan mengontrol hipertensi serta penyakit diabetes mellitus. Akan saya mulai. Jadi untuk topik materi pada pagi hari ini yang akan saya bawakan, yang pertama ada apa itu aktivitas fisik,
Kemudian yang kedua, tujuan dilakukannya aktivitas fisik, serta contoh-contoh aktivitas fisik seperti apa saja, dan bagaimana menerapkan aktivitas fisik dengan benar. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik dari WHO menjelaskan bahwa aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot di tubuh kita, yang dimana ketika kita melakukan gerakan tersebut, maka akan ada energi yang keluar dari setiap kita melakukan aktivitas fisik tersebut. Aktivitas fisik ini bisa termasuk dalam kegiatan sehari-hari kita, dan juga bisa dilakukan saat kita sedang senggang atau tidak melakukan apa-apa seperti itu. Nah, aktivitas fisik juga dapat didefinisikan sebagai pekerjaan kita, atau pekerjaan kita ini termasuk juga dapat dikatakan dengan aktivitas fisik. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik sendiri, di sini ada 3 kategori, ada aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Untuk aktivitas fisik ringan sendiri didefinisikan bahwa tidak membutuhkan banyak pengeluaran energi dan juga tidak meningkatkan pernapasan. Jadi untuk aktivitas fisik ringan ini tidak membuat sampai terlalu capek atau terlalu lelah, dan juga tidak membuat orang itu ketika melakukannya tidak mudah lelah atau bernapas yang tergesa-gesa seperti itu. Kemudian untuk aktivitas fisik yang sedang, di sini didefinisikan sebagai tubuh yang mulai berkeringat, namun hanya sedikit, kemudian sudah terjadi peningkatan terhadap pernapasan, serta denyut nadi, dan juga ketika aktivitas fisik ini dilakukan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik ini masih dapat berinteraksi dengan orang lain dengan berbicara seperti itu. Kemudian untuk aktivitas fisik yang berat, di sini tubuh sudah mulai berkeringat sangat banyak, pernapasan dan denyut nadi sudah meningkat, serta energi yang dikeluarkan sudah sangat besar. Baik, untuk contoh-contoh aktivitas fisik yang dari ringan, sedang, dan berat akan dijelaskan di poin selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan apakah tujuan dari dilakukannya aktivitas fisik. Jadi tujuan dilakukan aktivitas fisik itu yang pertama adalah kita bisa memperbaiki pernapasan serta meningkatkan kapasitas paru-paru. Mungkin untuk aktivitas fisik yang ringan itu tidak termasuk dalam kategori untuk memperbaiki pernapasan, karena dia memang tidak terlalu mempengaruhi pernapasan serta denyut nadi juga. Namun mulai dari aktivitas fisik yang sedang itu sudah dapat memperbaiki sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan kita jauh lebih bagus, jauh lebih baik, dan juga kapasitas paru-paru kita yang sebelumnya tidak bisa hanya menampung oksigen dengan kapasitas orang normal pada umumnya, dapat lebih ditingkatkan lagi dengan kita melakukan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian untuk tujuan dilakukan aktivitas fisik yang kedua itu adalah kita dapat memperkuat tulang serta menurunkan risiko jatuh pada lansia. Jadi ketika seseorang rutin dalam melakukan aktivitas fisik, maka akan banyak perubahan dalam tubuh kita. Salah satunya perubahan pada tulang, ya, di mana densitas tulang seseorang yang rutin melakukan aktivitas fisik itu akan lebih kuat dan lebih tidak mudah mengalami cedera seperti itu, karena ada adaptasi yang meningkat ketika seseorang itu melakukan aktivitas fisik mulai dari ringan sampai berat. Kemudian untuk tujuan dilakukan aktivitas fisik ini dapat mempengaruhi jantung, karena ketika kita melakukan aktivitas fisik seperti yang dijelaskan tadi juga bahwa jantung itu dia akan meningkat, denyut nadi itu akan meningkat, otomatis pompa jantung itu akan meningkat juga, karena ada aktivitas fisik yang dilakukan, namun aktivitas fisik yang mulai dari sedang hingga berat. Nah, ketika kita rutin melakukan aktivitas fisik, maka jantung kita akan dilatih secara tidak langsung untuk memompa darah lebih banyak agar oksigen yang kita hirup itu tersampaikan ke seluruh organ di tubuh kita. Jadi dengan rutin kita melakukan aktivitas fisik, maka jantung kita pun akan lebih kuat, istilahnya itu lebih kuat dalam bekerja untuk memompa darah dan
mendistribusikan oksigen melalui darah tersebut ke organ-organ yang membutuhkan pasokan oksigen seperti itu. Serta dengan sehatnya jantung kita karena kita melakukan aktivitas fisik, maka resiko penyakit jantung itu akan lebih rendah dibandingkan orang yang memiliki sedentary life atau aktivitas yang hanya menonton TV di rumah atau hanya tidur-tiduran. Itu akan jauh lebih turun risiko terkena penyakit jantung ketika kita lebih rutin melakukan aktivitas fisik dibandingkan orang yang tidak rutin melakukan aktivitas fisik. Kemudian kalau untuk darah, jadi aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol dan gula di dalam darah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka akan ada energi yang dikeluarkan. Nah, energi yang digunakan ini bukan hanya dari pada umumnya orang melakukan aktivitas fisik itu menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat. Contoh karbohidrat yang mudah itu gula, atau yang seperti kita konsumsi sehari-hari itu nasi. Tapi kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik yang jauh lebih berat, maka akan ada banyak energi yang lebih dipakai. Salah satunya kita bisa menggunakan energi dari lemak juga, kemudian gula. Nah, bagi pasien yang mempunyai DM, riwayat diabetes mellitus, jadi kan untuk DM ini gulanya itu dia ada di dalam sirkulasi darah, dan tidak masuk ke dalam jaringan sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita rutin melakukan aktivitas fisik, maka lama-kelamaan darah yang ada di dalam jaringan itu semakin menipis. Otomatis tubuh kita akan menarik gula yang ada di dalam darah itu masuk ke dalam jaringan, mau tidak mau, karena sudah tidak ada energi lagi yang dihasilkan melalui gula, maka gula yang ada di dalam sirkulasi akan ditarik masuk ke dalam jaringan untuk dijadikan energi. Oleh sebab itu dia dapat menurunkan kadar gula serta kolesterol di dalam darah ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya contoh-contoh aktivitas fisik di sini apa saja sih? Di sini mulai dari aktivitas fisik ringan itu ada jalan santai, kemudian menyapu, dan juga bermain games, dan juga ada stretching. Jadi untuk aktivitas fisik ini berbeda dengan latihan fisik. Jadi kalau latihan fisik itu lebih ke arah olahraga dan juga dilakukan dalam bentuk olahraga dan ada pengulangan yang dilakukan secara rutin, dan itu merupakan bagian dari, bisa saja bagian dari pekerjaan ataupun karena orang tersebut bekerja di cabang olahraga tertentu. Sedangkan kalau aktivitas fisik ini dia dapat dilakukan oleh semua orang. Seperti jalan santai itu kegiatan yang paling mungkin untuk dilakukan oleh semua orang. Karena bahkan ada yang mungkin rumahnya ada yang orang rutin ke kantor itu cuma jalan kaki, nah itu sudah termasuk di dalam aktivitas fisik yang ringan. Kemudian menyapu juga, bagi ibu-ibu juga kan sering menyapu di rumah, jadi itu sudah termasuk di dalam kegiatan aktivitas fisik yang ringan. Kemudian bermain games itu banyak, bisa bermain kartu salah satu contohnya. Kemudian ada juga dari WHO itu menjelaskan ada juga bermain catur, itu juga termasuk aktivitas fisik yang ringan. Nah, kemudian stretching ini bisa dilakukan pada waktu senggang ketika hanya sedang duduk-duduk saja atau tidak berbuat apa-apa, bisa melakukan stretching. Apabila misalnya pekerja kantoran, bisa mengambil waktu beberapa menit untuk stretching seperti itu, karena itu sudah termasuk dalam aktivitas fisik yang ringan. Kemudian, nah untuk contoh aktivitas fisik yang sedang, di sini ada jalan cepat, berkebun atau bertani, mencuci kendaraan, dan melakukan olahraga tenis meja. Nah, jalan cepat ini dari Kemenkes menjelaskan bahwa termasuk dalam aktivitas fisik yang sedang, karena ketika seseorang berjalan santai dan berjalan cepat itu akan berbeda energi yang dikeluarkan. Jadi akan semakin banyak energi yang dikeluarkan apabila seseorang melakukan aktivitas fisik jalan cepat. Nah, kemudian untuk berkebun atau bertani, jadi sesuai dengan diskusi juga kemarin, kami mendapatkan info bahwa mayoritas profesi di Kebun Kalipenten adalah petani.
Jadi apabila dari Bapak dan Ibu yang rutin bertani atau pergi ke kebun itu sudah termasuk dalam aktivitas fisik yang sedang seperti itu. Dan itu sangat baik untuk kesehatan jantung, paru-paru, tulang dan darah seperti itu. Kemudian mencuci kendaraan. Mencuci kendaraan ini terlihat simpel sebenarnya, cuma ternyata sudah termasuk dalam aktivitas fisik sedang, dijelaskan juga oleh Kemenkes. Karena kalau misalnya seperti di tempat cuci mobil begitu, mereka bisa mencuci mobil bisa sampai 2 atau 3 mobil dalam satu hari dan cukup menguras tenaga. Maka dari itu Kemenkes memasukkan kegiatan atau aktivitas fisik mencuci kendaraan ini dalam kelompok aktivitas fisik yang sedang. Kemudian tenis meja termasuk dalam aktivitas fisik yang sedang seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik yang berat di sini ada jogging, kemudian ada pekerja bangunan, kemudian ada bermain sepak bola dan pekerjaan rumah tangga. Jadi untuk jogging sendiri itu sudah termasuk aktivitas yang berat karena di sini konteksnya sudah bukan berjalan lagi, berjalan santai ataupun berjalan cepat, tetapi sudah ada sedikit lebih meningkat lagi, yaitu lari atau jogging. Jadi ini termasuk dalam aktivitas fisik yang berat seperti yang diklasifikasikan oleh Kemenkes dan WHO. Nah, kemudian yang kedua ini ada pekerja bangunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada memiliki profesi sebagai pekerja bangunan, itu sudah termasuk aktivitas fisik yang berat. Dan semakin tinggi aktivitas fisiknya itu, maka semakin banyak juga adaptasi dari tubuh yang meningkat, seperti salah satunya tadi jantung akan semakin lebih kuat dalam memompa aliran darah ke organ-organ untuk memasuki organ-organ itu dengan oksigen. Jadi semakin baik dan semakin menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung seperti itu. Kemudian juga ada sepak bola. Biasanya kalau di dusun-dusun atau di kampung-kampung itu banyak sekali ya orang-orang yang bermain sepak bola. Jadi itu sudah termasuk aktivitas fisik yang berat juga dan baik untuk dilakukan. Kemudian pekerjaan rumah tangga. Nah, pekerjaan rumah tangga ini kenapa masuk? Karena pekerjaan rumah tangga yang dimaksud ini adalah ketika seseorang melakukan misalnya pindahan atau misalnya mengangkat barang-barang berat juga, itu termasuk dalam aktivitas fisik yang berat seperti itu. Jadi bagi ibu-ibu yang rajin dalam melakukan aktivitas fisik yang berat seperti pindah-pindahin barang yang berat dan dan sebagainya yang seperti itu sudah termasuk dalam aktivitas fisik yang berat. Kemudian bagaimana kita dapat menerapkan aktivitas fisik yang benar? Jadi saya membaca dari Kemenkes, mereka menjelaskan bahwa untuk aktivitas fisik yang benar dan tepat itu dilakukan minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk mencapai, kita dapat dikatakan bisa mencapai aktivitas fisik yang benar itu, kita setidaknya melakukan kegiatan tersebut dilakukan minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Nah, contohnya misalnya, kalau misalnya kita tergolong atau termasuk dalam orang yang memiliki aktivitas fisik yang ringan, kita bisa melakukannya dalam satu hari itu kurang lebih minimal itu 10 menit dalam satu hari. Kemudian untuk orang-orang yang tergolong dalam sering melakukan aktivitas fisik yang sedang, kita bisa melakukannya minimal dalam satu hari itu 15-20 menit per hari. Kemudian untuk aktivitas fisik berat dianjurkan untuk melakukannya lebih dari 20 menit per harinya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi dari setiap kegiatan keseharian kita itu sudah merupakan bagian dari aktivitas fisik. Tinggal dari kita sendiri yang memilih kategori aktivitas fisik apa yang akan kita lakukan, baik itu mulai dari aktivitas fisik yang
ringan hingga yang berat seperti itu. Namun yang terpenting adalah output atau hasil yang kita dapat dari kita melakukan aktivitas fisik itu sendiri, yaitu adalah kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Ya, itu saja presentasi dari saya tentang aktivitas fisik. Semoga Bapak Ibu bisa memulai hidup sehat dengan memulai aktivitas fisik. Baik, itu saja pembawaan materi dari saya dan Deta. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bersedia hadir dan juga memperhatikan setiap materi yang telah kami bawakan. Dan semoga Bapak dan Ibu setelah mengikuti webinar ini lebih paham tentang penyakit hipertensi itu seperti apa sih dan penyebabnya serta faktor yang memperberat hipertensi itu seperti apa, gejalanya juga, dan juga semoga Bapak dan Ibu semuanya dapat mencegah serta mengontrol hipertensi melalui hal yang cukup simpel, yaitu makanan serta aktivitas fisik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jadi untuk presentasi dari kami sudah selesai. Di sini kami Sejauh ini dari Bapak atau Ibu dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gimana? Mau tanya Mas? Oh, enggak, Oh Pak ya, iya, Agus. Pak. Ini terkait hipertensi ataupun diabetes. Ketika seseorang sudah mengetahui bahwa dirinya itu ada penyakit hipertensi dan diabetes, biasanya uh, nanti akan disarankan sama dokter untuk setiap hari itu minum obat, dan itu terus menerus secara rutin akan diminta untuk minum obat terus. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang jadi pertanyaan dan juga eh, ketakutan bagi si penderita sendiri itu karena eh, banyak mendapat info bahwa eh, ketika seseorang itu minum obat terus itu terus nanti efeknya gimana, misalnya bayangannya itu wah nanti yuk apa bisa kena ginjalnya atau yang lainnya, organ yang lainnya, yang ditakutkan kan seperti itu. Dan akhirnya karena ada ketakutan seperti itu, terkadang ya minum obat kalau udah merasa enakan, misalnya udah oh ini udah turun lah tensinya, nah itu ya udah, nanti lama nggak periksa lagi, nanti kalau udah terasa pusing lagi baru cari obat lagi. Nah itu sebenarnya gimana Mas, apakah memang dengan minum obat setiap hari yang secara rutin itu apakah ada efek sampingnya atau tidak sebenarnya itu, dan uh, apa namanya ya itu aja sih, apakah ada efek sampingnya apa enggak sebenarnya itu, karena dari masyarakat itu kebanyakan takutnya ya ada efek samping yang nanti bisa merusak uh, organ lainnya. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi sejauh ini kalau yang kami ketahui sebagai mahasiswa itu pasti tiap obat memang memiliki efek samping. Tidak ada satu obat tertentu yang benar-benar perfect ya bisa mengobati penyakit tanpa ada efeknya. Itu pasti ada efek tertentu. Tapi di sini pun kami percaya bahwa memang untuk obat-obat yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama, terutama untuk hipertensi ya, karena kalau untuk DM sendiri kan itu insulin, untuk pemberian insulin. Insulin itu kan hormon ya, penambahan hormon untuk mengatur hormon insulin untuk mengatur gula dalam tubuh itu.
yang disuntikan. Kalau DM kan seperti itu ya. Kalau untuk insulin sendiri itu sebenarnya tidak ada yang lebih berat kalau dibandingkan dengan obat-obat tablet seperti itu ya, karena kan dia hormon. Tapi kalau untuk hipertensi sendiri, misalnya untuk obat-obat tekanan darah tinggi ini kan juga dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Untuk efeknya itu pasti ada Pak. Cuma di sini akan lebih baik jika memang pasien ini mengkonsultasikan kepada dokter. Kami percaya selama kami belajar di sini pun kami juga mempertimbangkan untuk kondisi pasien itu seperti apa. Kita mempertanyakan apakah ada penyakit penyerta lainnya, apakah seperti tadi ada dia hipertensi, apakah dia disertai dengan penyakit ginjal atau tidak, ataukah disertai dengan DM atau kolesterol atau penyakit bawaan lainnya atau tidak, karena itu akan mempengaruhi dari segi obatnya itu juga. Kalau untuk hipertensi sendiri, setahu saya memang ada efek untuk ke organ, tetapi memang akan lebih baik untuk mengkonsumsi daripada tidak, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu komplikasi dari hipertensi pun juga ada gangguan pada ginjal seperti itu. Jadi kalau bisa dibandingkan antara lebih baik meminum obat atau tidak meminum obat, itu komplikasi yang terjadi itu akan lebih berat tidak meminum obat seperti itu, karena sudah saya katakan tadi, komplikasi dari hipertensi itu kan tidak hanya ke ginjal, bisa ke pembuluh darah manapun, karena memang penyakitnya kan di pembuluh darah ya, bisa di kaki, bisa di tangan, bisa di otak dan lain sebagainya, bisa kena saraf. Itu akan lebih tidak terprediksi daripada saat kita mengkonsumsi suatu obat yang secara ilmu kita sudah tahu untuk komplikasinya seperti ini. Sejauh ini yang bisa kan seperti itu, karena memang satu obat dengan obat yang lainnya itu memiliki efek di organ yang berbeda Pak. Saya sendiri juga jujur tidak hafal satu-satu, dan itu kan juga tergantung dari sering tidaknya pasien mengkonsumsi itu. Nah, nanti untuk efeknya seperti apa, seperti itu ya, lebih gitu. Ada tambahan? Ya, baik Pak Agus. Di sini saya juga ingin menambahkan sedikit dari jawaban yang diberikan oleh rekan saya Deta. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Deta. Jadi tetap akan ada efek samping dari setiap pengkonsumsian obat. Apalagi pengkonsumsian obat hipertensi ini bukan hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun seperti itu. Jadi pasti akan ada efek samping yang dirasakan pada seseorang yang mengkonsumsi obat hipertensi seperti itu Pak. Tetapi akan lebih buruk kondisinya jika hipertensi itu tidak dikontrol seperti itu nih Pak. Karena komplikasi yang didapat ketika hipertensi itu tidak terkontrol, seperti yang dijelaskan oleh Deta, dia menyebabkan banyak kegagalan justru bahkan di pembuluh darahnya, bahkan bisa sampai di otak dan saraf seperti itu. Dan sebenarnya kuncinya untuk mengkonsumsi obat hipertensi ataupun obat-obatan yang lain ya, obat-obatan yang bersifat jangka panjang itu, mungkin kita tahu bahwa minum air yang banyak itu dapat ginjal itu akan baik seperti itu. Mungkin bisa dikonsumsi airnya itu lebih ditingkatkan juga agar darahnya itu, darah yang di dalam darah yang masuk ke dalam ginjal yang akan di istilahnya itu disaring itu tidak akan sekental itu gitu. Jadi ketika kita mengonsumsi air yang banyak, maka kekentalan darah itu dia tidak terlalu kental, dan juga ketika kita mengonsumsi air yang banyak itu justru darah itu akan dapat disaring lebih baik oleh ginjal, sehingga menyebabkan ginjal pun akan aman seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya aman, karena sepandai-pandainya juga atau semaksimalnya ginjal kita bekerja itu tetap akan ada masa di mana dia akan menurun aktivitas dan pekerjaannya seperti itu. Pekerjaan dan
fungsi dari ginjalnya. Jadi intinya adalah tetap mengkonsumsi air yang banyak agar darahnya itu dia tidak kental dan juga memperberat pekerjaan dari si ginjalnya ini, seperti itu Pak. Mungkin Oke, baik. Izin menambahkan sedikit Pak. Jadi kalau misalnya memang ibaratnya tidak mau terkena dari komplikasi dari itu, tapi juga tidak mau terkena komplikasi dari penggunaan obat yang terlalu lama itu, ya paling gampangnya adalah untuk mengubah pola hidupnya itu. Seperti yang sudah kami presentasikan, baik dari pola makan maupun pola aktivitas fisik, pasti jika dilakukan secara rutin, jika dilakukan secara benar, pasti bisa untuk membuat si pasien ini untuk bisa mengontrol baik DM maupun tekanan darahnya. Ada saat di mana dokter itu pasti dapat memberikan edukasi bahwa pasien ini sudah oke tekanan darahnya, sudah dapat mengontrol pola hidupnya sudah lebih baik, tidak usah untuk melanjutkan obatnya. Itu ada saatnya seperti itu, Pak. Jadi memang ngontrolnya itu adalah benar-benar mengontrol dari pola hidupnya saja, itu sudah bisa membuat pasien itu istilahnya terbebas dari penyakit ini. Dalam artian bukan sembuh, karena memang penyakit ini istilahnya masih bisa kambuh, maka dari itu memang butuh dedikasi yang tinggi untuk bisa mengontrol pola hidupnya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Pak Agus? Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang ingin dipertanyakan kembali? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan masuki foto publikasi terlebih dahulu. Mungkin untuk baik teman-teman maupun Bapak Ibu yang bersedia untuk open cam, bisa untuk membuka kameranya, akan kami screenshot. Teman-teman dari kelompok lain, kelompok KKN. Atau sedang tidak di tempat mungkin ya mereka. Oh ya. Oh ya, ada yang tidak bisa open cam. Oke, saya screenshot saja ya. 1, 2, 3. Wait. Sorry, error. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan dapat berguna bagi masyarakat Kalipenten itu sendiri. Terima kasih, saya dan Excel undur diri untuk acara webinar kali ini, dan tentunya masih ada acara KKN lainnya yang nanti akan teman-teman lainnya untuk bawakan juga. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini.